Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari para pemuda-pemudi yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama melalui renungan harian yang dikeluarkan Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman kepada renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah bangunkan kami dari istirahat tidur kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang menolong, memberkati, memampukan kami untuk mengerti, pahami kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Selasa 10 Januari 2023, saya Pendeta Jenny bersama Ibu Penatua Min Siahai secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 36 dengan tema Jangan Mengatupkan Mulut, tetapi beritakan damai sejahtera Allah. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-36 demikian firman Tuhan. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Saudara, kita akan mendalami firman ini dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa maksud firman yang memberitakan damai sejahtera Allah? Yang dimaksud dengan firman yang memberitakan damai sejahtera Allah adalah perkataan atau pesan Tuhan yang berisi tentang rencana penyelamatan Allah bagi semua orang yang dikerjakan oleh Yesus Kristus yang menghasilkan damai sejahtera antara Allah dengan manusia yang berdosa. Kedua, bagaimana umat lebih memberitakan damai sejahtera Allah? Umat dapat memberitakan damai sejahtera Allah melalui perkataan dan perbuatan yang nyata. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan yang kita renungkan hari ini? Dosa telah memisahkan manusia dari Allah sehingga manusia menjadi seteru atau musuh Allah. Akibatnya manusia tidak mengalami hubungan damai dengan Allah. Manusia kehilangan damai sejahtera. Namun Allah tidak berdiam diri. Ia mengambil inisiatif untuk berdamai dengan manusia dengan cara mengutus Yesus Kristus yang bersedia mati untuk menanggung hukuman akibat dosa manusia. Melalui kematian Tuhan Yesuslah Allah memberi pengampunan kepada manusia. Maka permusuhan akibat dosa berakhir dan berganti menjadi hubungan damai. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus kini bukan lagi musuh Allah, tetapi menjadi sahabat dan anak Allah yang dikasihinya. Inilah kabar baik yang harus diberitakan oleh setiap orang percaya, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berdasarkan perenungan firman Tuhan hari ini, apakah komitmen yang akan kita lakukan? Komitmen yang kita lakukan adalah pertama, kita mesti menyampaikan berita pengampunan dosa kepada sesama dan berdoa supaya mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosa dan hidup dalam pertobatan. Yang kedua, kita mesti hidup dalam damai dengan sesama, saling mengampuni, mengasihi, dan memberkati. Mari kita bagikan komitmen ini kepada sesama, baik keluarga, jemaat, ataupun teman yang ada di sekolah, di kantor, dan dimanapun kita berada. Mari kita akhiri perenungan firman Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur atas janji firman-Mu, bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan dosa.
dan Engkau sendiri Tuhan yang memperdamaikan dirimu dengan kami orang-orang yang berdosa. Kami serahkan diri kami, ya Allah, pakailah kami, supaya kami dapat membuka mulut kami, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus kepada semua orang, sehingga orang-orang yang mendengarnya mereka boleh diyakinkan oleh Roh Kudus dan menerima kebenaran firman Tuhan serta mengalami damai sejahtera Allah. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu dan seluruh aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Kiranya Tuhan memberkatinya dan membuat kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber damai sejahtera, kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan damai sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.